بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari-hari untuk Amirul Mukminin di bulan yang mulia ini. Hampir setiap hari dalam 3-4 hari terakhir ini, Allah berikan kepada kita anugerah besar untuk kumpul bersama, membicarakan dan mengenang hari kelahiran Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Mengingat beliau termasuk ibadah, zikru Ali ibadah. Bahkan Rasul meminta agar setiap majlis-majlis kita menjadi harum dengan menyebut nama Amirul Mukminin. Atiru majalisakum bidzikri Ali. Karena itu selamat berbahagia, selamat bergembira menyambut kelahiran manusia yang diberi bermacam-macam keistimewaan oleh Allah. Lahirnya sudah di rumah Allah, Baitullahil Ka'bah. Semenjak kecil langsung dididik langsung oleh Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Manusia yang pertama bersama Rasul untuk menegakkan Islam. Manusia yang hanya dipilih oleh Allah untuk menjadi suami Fatimah Az-Zahra. Rasul pernah menyebutkan berkaitan dengan ini, laula Ali lama kana li Fatimah kuf Adam wa man siwahu. Kalau bukan Ali, tidak ada kuf untuk Fatimah. Karena bad'atul Mustafa yang dididik oleh Rasul harus ketemu dengan Al-Murtadha yang juga didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya berkaitan kufu dalam nasab, tapi kufu dalam kebesaran dan keagungan dan kedudukan mereka di sisi Allah. Kita sedang memperingati hari kelahiran yang Rasulullah setiap dalam beberapa hal selalu menyebutkan berkaitan bahwa beliau adalah asbakukum islama, orang yang pertama mengiyakan kebenaran ini. Bahkan ketika kita membicarakan siapa yang pertama masuk Islam, siapa yang kedua urutannya, mungkin kita akan mengatakan masuk Islam itu kalau kemarinnya pernah tidak Islam. Tapi beliau dari mulai kecil langsung bersama Rasulullah dan tidak pernah menyembah selain Allah. Karena itu selalu beliau disebut karramallahu wajhah. Allah telah memuliakan wajahnya karena tidak pernah sujud pada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Manusia yang agung ini, kalau kemarin kita bicarakan berkaitan hubungan beliau dengan Al-Quran yang disabdakan oleh Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tapi dalam segi apapun kita membicarakan, kita menemukan beliau adalah manusia yang memang diberi kelebihan oleh Allah. Kalau kita melihat perintah-perintah Allah dalam Al-Quran,
kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan agar dilakukan oleh manusia, maka beliau adalah Amirul Mukminin dari seluruh kaum mukminin. Sehingga beberapa mufassirin menyebutkan setiap ada dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu fa amiruhum Ali ibn Abi Thalib. Karena itu kemudian keagungan yang beliau miliki ini menjadikan semua yang beliau lakukan memiliki nilai yang berbeda dengan sesuatu yang sama itu kalau dilakukan oleh yang lain. Ketika malam hijrah, ketika Rasul memanggil beliau, ya Ali, Allah telah mengizinkan aku malam ini untuk aku tinggalkan kota Makkah dan berhijrah. Tidurlah engkau di tempat tidurku. Artinya tidur di tempat tidur Rasulullah, beliau dikepung oleh seluruh orang Arab saat itu. Mereka punya kesepakatan, semua kabilah dari pemuda yang kuat diberi senjata untuk bersama-sama membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian mereka berkata, darah ini nggak bisa Bani Hashim nggak bisa membalas karena setiap kabilah ikut. Ketika Imam Ali dipanggil, ya Ali, telah datang perintah untuk aku berhijrah, tidurlah engkau malam ini di tempat tidurku. Amirul Mukminin tidak pernah melihat dirinya ada di hadapan Sayyidil Wujudi Muhammad, karena beliau telah memposisikan diri beliau di hadapan Rasulullah seperti yang beliau ungkapkan, dan dengan bangga beliau ungkapkan. Beliau hanya berkata, ana abdun min abidi Muhammad, aku cuman budak dari budak Muhammad. Ketika tidur dikatakan, tidurlah engkau di tempat tidurku, yang pertama beliau tanya, Amirul Mukminin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku tidur di tempat tidurmu, apakah engkau selamat? Beliau nggak tanya aku selamat, tidak. Di luar rumah ini semua pedang terhunus, tapi beliau cuma melihat Rasulullah, apakah engkau selamat? Naam ya Ali, fasajada syakiran lillah. Baru beliau sujud syukur. Diri beliau lah. Itulah kemudian para mufassirin semua bersepakat, turun firman Allah berkaitan dengan kejadian ini. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ada sebagian manusia yang telah menjual, menggadaikan dirinya hanya untuk Allah. Malam itu ketika beliau menyerahkan jiwanya, yashri nafsahu, dijual jiwanya untuk Allah, ibtigha'a wajhil, hanya untuk Allah, bukan semuanya, dan untuk keselamatan Sayyidil Wujudi Muhammad. Itulah kemudian Rasul pernah mengomentari apa yang dilakukan oleh Imam Ali saat malam beliau tidur itu. Beliau mengatakan, malam hijrah Ali ketika tidur di tempat tidurku itu, apabila pahalanya dibagikan untuk seluruh penghuni mahsyar, la syafa'athum. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selalu nilai perbuatan yang beliau lakukan selalu memiliki nilai berbeda. Ketika perang Khandak terjadi, bukankah Rasulullah membuat parit agar musuh tidak masuk? Tetapi akhirnya ada Amr bin Abd Wud masuk dengan kudanya yang dinilai dengan 1000 kuda katanya. Ketika kuda itu mampu melewati parit dan mengelilingi kemah Rasulullah ketika beliau dengan para sahabatnya. Di kemah, mengelilingi kemah sambil teriak si Amr, siapa yang mampu duel dengan aku? Katanya, kalau kalian mati pergi ke surga, dan kalau aku mati masuk neraka, antarkan aku ke neraka, atau aku antarkan kamu ke surga. Siapa yang berani duel? Hal min mubaris. Rasulullah kemudian mengatakan, siapa yang bisa menyukupi aku menghadapi Amr, aku akan jamin dia surga. Surga. Man yakfini an Amr lahul jannah. Orang kalau dengar surga itu, dia mau sakit, mau pincang, mau apapun, bisa cepat ke surga. Tapi Rasulullah menawarkan, yang angkat tangan cuman, ana ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Rasulullah masih ngasih kesempatan yang lain.
Supaya nanti jangan ada berkata, coba waktu itu bukan dia, mungkin kita ada yang mengatakan, ditawarkan yang kedua kali, ana ya Rasulullah. Ketiga kali, ana ya Rasulullah. Dan beliau bukan karena berkaitan dengan surga, khalas, surga bukan hanya bukan surga, tetapi beliau mengatakan ana ya Rasulullah untuk menyenangkan Al-Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bagi Amirul Mukminin illa mencari kerelaan dan cinta, hubban lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amal jannah wa huwa qasimul jannati wan nar. Ana ya Rasulullah. Ketiga kalinya Rasul berkata, ya Ali innahu Amr. Imam Ali mengatakan, wa ana Ali ibn Abi Thalib. Peluk oleh beliau, oleh Rasulullah, dipeluk, dicium keningnya. Ketika beliau berangkat ini Rasulullah menyebutkan, ini bobot Amirul Mukminin. Beliau menyebutkan barazal imanu kulluh, yang tampil semua ini seluruh iman ada di sini menghadapi syirkul kulluh. Sampai terjadi, saya tidak akan rincikan, sejarah menulis sampai terpukul dan semuanya. Tetapi yang ingin saya bicarakan bahwa setiap yang berkaitan dengan beliau adalah azim dan agung. Kalau tadi sekali beliau tidur di tempat tidur Rasulullah malam hijrah, nilainya seperti tadi itu. Ketika setelah Ali memukul Amr dan selesai, apa kata Rasulullah? Alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. La darbatu Ali yauma khandaq ta'dilu ibadat ats-tsaqalain. Sekali pukulan Ali di Khandak ini pahalanya menilai seluruh ibadah manusia dan jin. Ya Amirul Mukminin, 63 tahun umurmu, memukul Amr cuma berapa menit dan berapa detik, itu nilai ibadahnya. Bagaimana sisa umur beliau dalam sekian yang hanya mengabdi kepada Allah. Ladarbatu Ali yauma khandaq ta'dilu ibadat ats-tsaqalain. Ini bobot Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Banyak orang yang membunuh dengan pedangnya dalam pembalasan Rasulullah, tapi banyak orang yang sholat, tapi bukan semua sholat orang seperti sholatnya Amirul Mukminin, punya nilai. Karena yang mengangkat seluruh amal kita ini adalah keyakinan dan keimanan. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u. Yas'ad dengan bobot apa naiknya tergantung ikhlas dan iman yang dimiliki oleh orang tersebut. Hadza Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dengan semua kebesaran dan keagungan, dengan semua sabda-sabda Rasul yang beliau sampaikan mengenai keagungan dan kebesarannya, sehingga suatu hari Rasulullah menyebutkan begini dalam satu riwayat, ya Ali, coba aku tidak khawatir nanti, coba aku tidak khawatir, pasti akan aku sampaikan mengenai kedudukanmu ya Ali. Aku takut kalau aku sampaikan, pasti mereka akan berebut mengambil tanah bekas kamu jalan, dan berebut mengambil air bekas air wudhumu, dan mereka akan menuhankan engkau seperti mereka kaum Nasara menuhankan Isa. Tetapi hanya bisa kukatakan, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Karena nggak mampu orang akan mendengarkan keagungan beliau, akan berebut berkelahi. Hadza Amirul Mukminin Ali bin Abi. Dalam semua kebesaran yang beliau miliki ini, tapi beliau orang yang paling tawadhu dalam hidupnya. Jadi kalau Rasulullah diperintahkan fahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, Rasul dapat perintah langsung untuk bersikap tawadhu, rendah hati di hadapan. Dan ketika Allah mensifati hamba-hamba Allah yang dinisbatkan kepada hamba Allah Ar-Rahman, sifat pertama itu adalah tawadhu. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Amirul Mukminin shalawatullahi alaihi adalah orang yang paling dalam sejarah hidupnya yang menampakkan kesederhanaan dan ketawadhuan di hadapan siapapun. Beliau pernah sedang menghadapi tamu di rumahnya, melayani tamu. Tiba-tiba lampu itu padam. Cepat beliau bangun, beliau betulkan. Zaman dulu. Ketika bangun, tamunya merasa risau. Ya Amirul Mukminin, biar kita, jangan kamu pergi. Beliau hanya mengatakan,
Aku ketika bangun Ali, dan ketika aku kembali duduk juga aku Ali. Khalifah. Datang seorang dengan membawa anaknya menjadi tamu. Seorang ayah sama anaknya menjadi tamu Imam Ali. Tiba-tiba Imam Ali setelah menyambut, waktu dihidangkan makan, Imam Ali mengambil air, tangan tamu itu dicuci oleh Imam Ali. Teriak tamu itu, "Ya Amirul Mukminin, bagaimana Allah akan melihat aku, engkau Amirul Mukminin mencuci tanganku?" Lah, itu justru menjadikan aku ingin dekat kepada Allah, di hadapan Allah. Tidak ya Amirul Mukminin, tidak harus kamu lakukan, engkau adalah tamuku. Ayyuhal ikhwah, Amirul Mukminin khalifah saat itu harus mencuci tangan tamunya karena mau diberi hidangan. Orang itu sambil risau, tapi karena perintah Imam Ali dia mengulurkan tangannya, tuangkan air oleh Imam Ali, dia mencuci tangannya. Setelah itu Imam Ali berkata kepada anaknya Muhammad ibn al-Hanafiyah, "Wahai anakku, cucilah tangan anak ini, dan kalau anak ini datang tanpa ayahnya, aku yang mencuci tangannya. Tetapi aku enggak mau menyamakan antara ayah dengan anak. Biar aku mencuci tangan ayahnya, kamu cucilah tangan anaknya." Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Artinya memang enggak pernah akan mampu kita membicarakan mengenai keagungan, karena semua nilai keagungan Islam semua ada pada Amirul Mukminin. Islam yang nyata ini ada pada beliau. Beliau tetap punya sikap, memiliki sifat keadilan di hadapan siapapun. Di hadapan kawan dan lawan, tetap prinsip keadilan beliau enggak pernah robah. Dan selalu dalam semua kehidupannya beliau mendahulukan kemanusiaan melebihi yang lain. Sampai orang-orang yang memerangi beliau dalam perang pun beliau mengatakan, yang sudah lari jangan dikejar, yang sudah berlindung biarkan. Ada Amirul Mukminin. Jadi kalau kita melihat Sayyidil Wujud begitu rahmat lil alamin, sebegitu rahmat dan insaniyah beliau, itu ada kepada wasinya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Semua keindahan akhlak itu ada pada beliau. Dan beliau telah seringkali mengatakan, kalian tidak pernah mampu mengikuti aku, tapi setidaknya bantulah aku dengan jiddin wajtihad wa wara' wasada. Bantulah aku dengan serius kamu melaksanakan Islam ini dan dengan wara'. Tapi mengikuti Amirul Mukminin lah. Karena apa? Karena beliau ketika memimpin, beliau selalu ingin hidup setara dengan rakyat yang termiskin. Ada Amirul Mukminin. Jadi kalau beliau memberikan makanan hidangan untuk tamu, makanan beliau berbeda. Makanan beliau yang akan beliau makan adalah yang sesuai dengan rakyat yang paling miskin menurut beliau. Di malam hari beliau pernah bangun, kemudian lapar, mau melaksanakan sholat. Beliau ambil rotinya, beliau letakkan di air. Roti beliau kalau nggak dimasukkan ke air susah dimakan, keras. Begitu disiapkan di air, begitu mau dimakan, diletakkan kali. Jangan-jangan malam ini ada rakyatku yang tidur kelaparan, nggak mungkin aku akan makan ini. Kemudian beliau melaksanakan semua sholatnya, dia nggak menyentuh makanan ini. Hada Amirul Mukminin. Ini didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang langsung pernah saya sampaikan di beberapa tahun yang lalu ketika kita membicarakan Amirul Mukminin dalam syahadahnya di Ramadan, bulan suci Ramadan, bahwa Imam Al-Hasan selalu punya sufrah di rumahnya menyambut tamu. Suatu hari ada orang dari luar kota masuk, kemudian setelah di Kufah ini, kemudian pergi setelah sholat Isya, dia terlambat, dia sholat sendiri, dia melihat ada orang lagi duduk sendiri setelah sholat, beliau pergi ke rumahnya Hasan, beliau kenal Imam Hasan, dan Imam Hasan sedang menghidangkan sufrahnya untuk para tamu. Setiap hari begitu Imam Hasan. Orang itu datang disambut oleh Imam Hasan, pernah jumpa di salah satu perjalanan beliau disambut. Setelah kita melihat makanan begitu banyak di rumah Imam Hasan, beliau makan dengan tamu-tamu, beliau berkata, "Ya Aba Muhammad, wahai Hasan, aku boleh minta sedikit roti patung makananmu? Tadi di masjid aku melihat ada seorang makan keras roti yang dimakan." Baka Imam Al-Hasan.
Kata Imam Hasan, yang kamu lihat itu adalah ayahku Amirul Mukminin, selalu menyimpan makanan yang paling rendah yang dimakan oleh rakyatnya. Hadza Amirul Mukminin. Ini karena itu kemudian setiap perbuatan beliau memiliki nilai berlebih, karena begitulah kedekatan. Dalam kesempatan yang ini ayyuhal ikhwah, saya ingin membacakan satu riwayat dari beliau. Karena semua ungkapan-ungkapan beliau itu adalah pegangan dalam kehidupan kita. Jadi beliau telah memberikan cara-cara simpel untuk kita menghadapi kehidupan dan melakukan aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Jadi hal-hal yang sulit selalu beliau tampilkan dengan yang simpel supaya kita mampu untuk mempraktekkannya, dan ketika kita mempraktekkan kita akan meraih kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Karena selalu yang beliau ingin lakukan itu adalah sebagaimana Sayyidul Wujud Muhammad, menyelamatkan orang, membimbing orang supaya manusia meroleh keselamatan. Kalau 2 hari yang lalu kita bicarakan berkaitan memilad Imam Ali di Ma'had, berkaitan ada 5 hal yang menghambat orang tidak bisa menjadi saleh. Kalau bukan karena 5 ini manusia akan menjadi saleh. Hari ini akan saya bahas juga ada 5 hal yang disampaikan oleh Imam Ali dan saya ambil ini dalam kitab Al-Mawa'id Al-Adadiyah. Yang punya kitab itu bisa dirujuk Al-Mawa'id Al-Adadiyah. Begini beliau berkata, qala alaihi salam, ra'aitu jami'al akhilla falam ara khalilan afdal min hifdzil lisan, wa ra'aitu jami'al libas falam ara libasan afdal min al-wara', wa ra'aitu jami'al amwal falam ara malan afdal min al-qana'ah, wa ra'aitu jami'al birr falam ara birran afdal min ar-rahmati wasyafaqah, wa dhuqtu jami'al at'imah falam ara ta'aman aladh min as-sabr. Ada 5 hal di sini. Pertama beliau mengatakan, aku telah melihat seluruh sahabat, seluruh kawan. Aku enggak menemukan kawan yang paling afdal, paling mulia seperti menjaga lisan. Jaga lisan, kawan yang paling baik untuk kita menjalani kehidupan ini. Biar saya bacakan terjemahannya dulu baru kita akan membahas. Kedua, aku telah melihat semua pakaian dan aku tidak pernah menemukan baju yang lebih baik daripada al-wara'. Sifat wara', menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Artinya karena enggak pernah orang akan sampai wara' tanpa takwa. Karena itu Allah menyebutkan walibasut taqwa dzalika khair. Aku telah melihat semua baju dan tidak ada baju yang lebih afdal, lebih mulia daripada al-wara'. Ketiga, aku melihat seluruh harta dan aku tidak menemukan harta yang terbaik selain al-qana'ah, merasa menerima apa yang Allah berikan padanya. Aku telah melihat semua kebaikan, albir, kebaikan, dan aku tidak pernah melihat kebaikan yang lebih afdal, lebih mulia daripada ar-rahmah wasyafaqah, rahmat, belas kasih sama orang dan penuh memberikan kebaikan, rahmat, memberikan rahmat, dan syafaqah itu artinya belas kasih sama orang. Tidak ada kebaikan seperti ar-rahmah wasyafaqah. Kemudian di akhir beliau menyebutkan, aku telah merasakan semua makanan. Tidak ada makanan yang lebih lezat melainkan sabar. Ada 5 pegangan hidup menurut Imam Ali ini. Menjaga lisan, al-wara', al-qana'ah, asy-syafaqah war-rahmah, dan kelima as-sabr. 5 ini adalah ketika beliau sampaikan, bukan cuma beliau mengatakan alaikum bihifdzil lisan wal wara', enggak, tapi beliau berikan dulu bahwa tidak ada yang terbaik, kawan yang terbaik seperti menjaga lisan. Semua yang terjadi pada kita ini, kekeliruan, kesengsaraan, kadang-kadang peristiwa hal-hal yang enggak senangkan, akibatnya dari lisan yang tidak terkontrol. Karena itu Islam hanya mengatakan qul khairan litaghnam,
awiskut litaslam. Katakan yang baik agar engkau meraih keberuntungan, atau diamlah agar kamu selamat. Karena sering kehancuran kita karena lisan. Pernah salah seorang sahabat, kalau salah Mu'ad, minta nasihat, minta wasiat dari Rasulullah. Setelah disampaikan, Rasulullah hanya mengatakan sambil menuding, ihfadhad, jaga lisan. Dia berkata, ya Rasulullah, apakah kita kelak akan mendapatkan sesuatu dari lisan? Akunna mu'akhidhi, akan diambil pertanggungjawaban? Rasulullah hanya menjawab, wa hal yakubbun nas ala jahannama illa hasaida alsinatihim. Orang terjerumus masuk jahannam itu cuman panen dari lisannya. Artinya karena itu kata Imam Ali, tidak ada kawan seperti menjaga lisan. Pertama. Kedua, tidak ada baju seperti al-wara. Al-wara itu artinya kita menjaga. Takut kalau ini sesuatu yang haram. Sering kan kita melakukan amal soleh, tapi di waktu yang sama kita melakukan taat, kita juga melakukan yang haram. Imam Ali mengatakan, baju yang terbaik untuk kamu menghias dirimu ialah hati-hati melaksanakan hukum Allah. Melihat satu, selalu ihtiyat, menjaga supaya enggak terjerumus kepada yang haram. Al-wara. Ini yang beliau menyebutkan, kalian enggak mampu meniru imam kalian, yaitu beliau, enggak mampu. Tapi bantulah aku dengan al-wara. Karena begitu orang wara, enggak sembarangan melangkahkan kakinya atau melakukan sesuatu kecuali ia pikir dulu ini dilarang atau tidak oleh Allah. Aku belum pernah, aku melihat semua baju dan aku tidak menemukan baju yang lebih mulia dari al-wara. Ketiga, kata beliau, aku telah melihat semua harta. Tidak ada harta yang lebih afdal daripada al-qanaa'ah. Apa artinya al-qanaa'ah? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan padanya. Karena ketika orang enggak merasa cukup, dia akan tersiksa sepanjang hidupnya. Tadi kan kita baca doa kumel, kita minta sama Allah qani'ah, seperti sesuatu yang mau menerima ketentuan Allah. Karena itulah kemudian Imam Ali menafsirkan kehidupan yang baik, al-hayatut thayyibah. Kan Allah jamin orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan kehidupan yang thayyib. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Beliau Amirul Mukminin menafsirkan ayat ini. Hayatan thayyibah ialah al-qanaa'ah, menerima ketentuan Allah. Karena lawan kata al-qanaa'ah adalah tamak. Dan orang yang tamak sepanjang hidupnya tersiksa, dan sepanjang hidupnya miskin walaupun dia memiliki semua kekayaan. Faqirun kullu man yatma', ghaniyun kullu man yaqna', kata beliau. Nah, itu ada ungkapan beliau, sering kita, mungkin semua kita apal. Ungkapan singkat beliau pernah mengatakan berkaitan qanaa'ah, kun qani'an takun malika. Allahu akbar. Jadilah kamu orang yang qanaa'ah, kamu raja sudah. Seperti raja enggak memerlukan yang lain. Orang yang qanaa'ah enggak pernah sibuk dengan apa yang dimiliki orang lain, dan dia menikmati apa yang Allah berikan padanya. Al-qanaa'ah. Aku telah melihat seluruh harta, kata beliau, dan tidak ada harta semulia al-qanaa'ah. Karena tanpa al-qanaa'ah, harta itu tidak pernah menyenangkan kita. Justru akan membuat kita sengsara dengan harta itu. Jadi kawan terbaik menjaga lisan, baju terbaik wara, kemudian harta terbaik adalah al-qanaa'ah menurut Amirul Mukminin. Kemudian aku waraitu jami'al birr falam ara birran afdal minar rahmati wasyafaqah. Aku telah melihat semua arti kebaikan, dan aku belum pernah melihat kebaikan semulia, seafdal daripada rahmat. Kalau kita ini hidup dimulai dengan rahmat, semuanya akan indah. Kita menegur orang yang salah pun tetap masih punya rahmat. Kita menghadapi apapun, kita dahulukan rahmat. Dan hanya rahmat yang mampu membawa kehidupan ini langgeng. Ketika kita bicara rahmat Allah, artinya kita ini hidup adalah karena dengan rahmatnya.
satu detik atau kurang rahmat itu diputus oleh Allah, habis semua kita. Hubungan kita sesama hamba Allah pun harus dibina dengan rahmat. Karena itu Allah ketika mengutus Rasulullah, Allah sebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan beliau disifati oleh Allah bil mu'minin raufun rahim. Silahkan membaca seluruh sejarah Rasul dan Ahlul Bait, yang tampil adalah rahmat pada siapapun. Karena memang rahmat itu yang akan menjadikan kita bisa mengendalikan emosi, bisa cepat memberi maaf, bisa cepat merasa kurang lebih, bisa tanpa ada rahmat pasti kita akan dikalahkan oleh sifat amarah kita, sifat kemurkaan dan sifat bermacam-macam. Karena itu kata beliau, aku tidak pernah melihat kebaikan seindah, seafdal asy-syafa ar-rahmah wasyafaqah. Dan dunia ini dan alam ini tegak pun karena rahmat. Tegak ini karena rahmat. Hatta dalam rumah tangga kita pun harus ada mawaddah dan rahmah dalam segala hal. Sampai kalau kita harus diajari doa untuk membalas manusia yang paling punya jasa terbesar dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita, kedua orang tua kita, tetap perintahnya adalah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rahmat. Khususan ibu. Allahu Akbar, yang masih punya ibu, rahmah mutlak di situ. Kalau tanpa rahmat tidak ada orang bisa saling menghormati, saling memaafkan. Karena itu kata beliau, raaitu albir kullah walam ara birran afdal minar rahmati wasyafaqah. Sebaik-baik kawan menjaga lisan, sebaik-baik baju, pakaian, wara, sebaik-baik harta, qanaah, dan sebaik-baik perbuatan baik adalah rahmah, berbelas kasih sesama hamba Allah. Dan terakhir, hidup di dunia, dan dunia tempat cobaan. Harus kita juga punya senjata dalam kehidupan ini supaya enggak habis kita. Harus kita punya sesuatu. Itu ketika beliau mengatakan dzuktul at'imata kullaha walam ara ta'aman aladz minas sabr. Aku telah merasakan semua makanan, tidak ada makanan yang lebih enak dari sabar. Kenapa sabar menjadi enak? Karena masalah akibat kesabaran itu pasti indah, dan itu yang membawa. Ada kan makanan enak tapi membuat kita, efeknya kita sakit ke segala macam, maka itu tidak enak. Karena itu bahasa Al-Quran ketika menjamu kita, kulu washrabu hani'an mari'a. Artinya hani'an mari'a, tidak ada efeknya makanan ini, semua menjadi kebaikan. Kata Imam Ali, aku tidak pernah menemukan makanan yang lebih lezat seperti sabar. Ya, sabar itu sepintas pahit memang. Kalau kita dalam bahasanya begitu. Sabar itu hurufnya sad, ba, ra. As-sabr dengan sukun ba artinya sabar. Tulisan yang sama, sad, ba, ra, tapi kita baca sabir, bukan sabr, artinya jadam, pahit. Karena itu disebutkan as-sabru kas-sabri murrun madaqatuhu walakinna ta'mahu ahla minal asal. Sabar itu memang bagaikan jadam, pahit rasanya, tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Kata beliau, tidak ada makanan selezat sabar. Kenapa? Tidak pernah kita akan mampu hidup di dunia ini kalau enggak menyandang sifat sabar. Karena dunia tempat cobaan. Kalau kita tidak memiliki kesabaran, kita akan hancur di awal sudah habis kita. Maka dengan kesabaran, orang akan mampu melewati banyak kesuksesan dalam hidupnya. Begitu orang tidak memiliki kesabaran, dia akan dalam langkah pertama sudah habis dia. Tetapi keuletan, kesabaran, apalagi kalau kita ingin melaksanakan kebenaran dalam kehidupan kita, mempraktekkan kebenaran, perlu sabar. Sabar dalam taat, sabar dalam menerima musibah, sabar dalam maksiat. Artinya sabar untuk tidak melakukan maksiat.
dan perlu latihan memang. Tapi tidak ada, apalagi karena itu wasiat Luqman, ya bunayya qimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Karena itu manusia yang sukses, yang akan keluar dari kerugian dan merugi, selain iman kepada Allah, beramal saleh, tawasau bil haq, ada wa tawasau bis sabr. Artinya kita ini bukan cuma diperintahkan untuk sabar, kita diperintahkan untuk supaya selalu saling memberi nasihat, memberi saling menegur untuk supaya sabar. Tawasau bis sabr. Ada orang bertanya, kenapa selalu kalau orang takziah ini selain azamallahu ajrak sabarlah, selalu menasihati orang sabar? Terus saya katakan bukan cuma berhadapan orang mati, memang supaya kita keluar, supaya nggak menjadi merugi, itu Allah menginginkan selalu kita berwasiat mengenai sabar, saling menegur, saling menegur, supaya apa? Tetap kesabaran ini ada dalam kehidupan kita. Kalau enggak, begitu kita tidak memiliki kesabaran, begitu kita akan terjerumus karena tidak mendapatkan akibat yang paling enak menurut Amirul Mukminin. Aladz, makanan yang paling lezat menurut beliau, aladz adalah as-sabr. Dan sabar ini, kenapa sih kita sabar itu begini ayol ikhwah. Bagaimana supaya kita bisa sabar? Terapi untuk mampu kita sabar. Simple. Apapun yang kita hadapi, kalau itu kita taat, kita yakin di balik taat ini ada sesuatu yang Allah akan berikan. Kalau itu musibah, semoga Allah jauhkan kita dari musibah. Kita yakin bahwa musibah ini ada hikmah dan akan ada batas waktunya. Kesabaran kita tergantung kepercayaan kita dengan janji Allah. Tambah kita yakin dengan janji Allah, tambah kuat kita sabar. Karena itu banyak Al-Quran menggandengkan ketika memerintahkan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sabar, selalu Allah ingatkan, wasbir inna wa'dallahi haq. Sabar, janji Allah pasti. Dan ayat semacam ini sering dalam Al-Quran. Sabar, janji Allah itu pasti. Contohnya yang simpel begini. Kita di bulan suci Ramadan ini sebentar lagi kita akan masuk. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan dan mendapat Lailatul Qadar di bulan suci. Kita kalau siang hari, musim panas Ramadan biasanya, kita lihat di kulkas ada air, ada jus, ada segala macam. Kita mungkin keluar lihat orang makan, kita tenang. Kenapa? Saya lapar. Kenapa kita bisa sabar? Karena saya yakin pasti ada maghrib nanti. Pasti akan ada azan maghrib dan di saat itu aku dibolehkan untuk makan. Keyakinan kita bahwa akan ada jalan keluar, akan ada nanti waktunya, menjadikan kita lebih sabar. Dan itu contoh dalam seluruh kehidupan kita. Selagi kita meyakini janji Allah di balik sabar, dalam taat kita, dalam musibah kita, dalam meninggalkan maksiat, ketika kita yakin janji Allah, keyakinan kita itu membuat kesabaran kita lebih kuat. Ayolah ikhwah, hari ini kita belajar dari Amirul Mukminin ada 5 konsep dalam kehidupan kita. Tidak ada kawan seindah dan semulia menjaga lisan, tidak ada baju seindah al-wara', tidak ada harta seindah al-qana'ah, tidak ada kebaikan seindah ar-rahmah wa syafaqah, dan tidak ada makanan seindah dan selezat as-sabar. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari majlis ini, mendapatkan keberkahan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan dengan keberkahan Amirul Mukminin Allah cabut dari kita semua ini wabak yang sedang ada menimpa umat manusia ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari semua ini dan kemudian kita mendapat taufik untuk mencintai Allah, Rasul dan keluarga sucinya dan mampu mempraktekkan apa yang diminta oleh mereka. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Kita tutup majlis kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhilna fi kulli khair adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad wa akhrijna min kulli syarr akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad wa sallallahu ala Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.